ya. Maaf, ini lagi ada gangguan. Saya mau lihat ini. Oke, jadi selama saya kuliah, saya ininya videonya saya matikan ya karena ininya up and down ya. Nah, kita mengulangi ya, mengulangi yang kemarin ya. Mungkin adik-adik semua bisa membuka yang lama dan kuliah-kuliah yang lama ya. Jadi apa sih suatu sel dan sebagainya. Jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai informasi genetik ya, yang mana akan diwariskan, diturunkan ya. Nah, semua informasi genetik itu terkandung di dalam sel ya. Itu pada inti sel ya. Masih ingat kuliah saya bagian inti sel apa dan sebagainya. Nah, di dalam nukleus ini dijumpai adanya suatu kromosom ya. Ada suatu kromosom yang berfungsi sebagai rangka bagian daripada inti sel ya. Dan bahan tersebut mengandung suatu informasi genetika. Ini adalah sel, ya kan? Ini adalah gambaran kromosom, mungkin saudara masih ingat ya. Jadi kromosom itu adalah pembawa gen yang terdapat di dalam inti sel, ya. Nah, kromosom itu terdiri dari berbagai macam, ya. Ada DNA, ada asam ribonukleat, protein, ya. Dan DNA itu adalah merupakan suatu double helix, ya, yang bentuknya itu seperti pita itu ya, dan berfungsi sebagai pewaris sifat dan sintesis daripada protein, ya. Struktur DNA itu banyak. Saya tidak menerangkan satu-satu, sudah saya terangkan pada kuliah yang awal tentang apa sih radiobiologi, mulai dari organ, sel, ya kan, dan seterusnya sampai seluler. Ya. Nah, ini adalah bagian daripada ini, ada adenin, guanin, sitosin, dan sebagainya. Saya tidak menerangkan lagi, hanya memberikan suatu gambaran pada adik-adik semua bagaimanakah mengingat kembali sehingga bisa terbayangkan ya. Ini adalah rantai DNA ya, kelihatannya bagus ya, gambarnya bagus, kecil sekali, sangat 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 kecil yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata ya, tetapi fungsinya sangat hebat. Nah, ini juga ya kromosom bentuknya seperti ini ya, ada bagian-bagiannya ya, bagian ada yang lengannya panjang ya kan, ada yang dengan lengan pendek, yang mana fungsi daripada kromosom itu adalah pemindahan daripada sifat daripada genetik ya. Kemudian ada yang autosom, kromosom yang tidak ada hubungannya dengan penentuan jenis kelamin ya. Pada manusia ada 44 buah ya. Ada kromosom seks juga ya, sepasang XY itu. Oh, bentar. Kemudian susunan kromosom berbagai macam ya, diingat-ingat lagi. Kalau perempuan itu ada pasangannya ya, kalau laki-laki berapa, sama 22 pasang, yaitu satu kromosom X dan satu kromosom Y ya. Ini diingat-ingat lagi. Nah, ini apa perbedaan daripada DNA kromosom
gen dan alel. Oh, wait, bentar di ini. Ya, nah perbedaan adalah gen itu sebagai unit terkecil. Ya, fungsi gen itu mengatur perkembangan dan metabolisme individu, menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan sebagai saraf tersendiri di dalam kromosom. Oh, kok hilang punya saya? Bentar ya, kok hilang ya? Dasar kerusakan DNA akibat radiasi itu adalah mengalami radiasi ionisasi, ya kan? Elektron kemudian ditembakkan melakukan ionisasi, kemudian masuk ke tubuh biologi, ya kan? Di dalam tubuh biologi dia akan berikatan dengan gugusan O2, ya kan? H2O, molekul air, kemudian akan terurai, salah satunya membentuk suatu radikal bebas, ya kan? Nah, dari radikal bebas itu akan merusak suatu DNA. Nah, kerusakan DNA itu berbagai macam ya, bisa single strand break, bisa double strand break, cross-link ya, bisa kerusakan daripada protein-protein. Nah, semuanya itu kalau tidak diperbaiki dengan sempurna ya, itu akan terjadi suatu mutasi pada satu titik, atau terjadi translokasi ya, bisa juga terjadi dilesi, ya kan? Nah, jalur penurunan mutasi sel itu ada sel somatik sama sel germ kan, ya. Kalau sel somatik itu pada tubuh kita sendiri, tetapi kalau pada sel germ itu adalah akan terjadi risiko penurunan, ya. Nah, apa jalur penurunan daripada mutasi sel germ itu adalah apabila radiasi pada gonad, ya, karena yang paling sensitif adalah gonad, ya, maka akan terjadi suatu mutasi pada spermanya itu atau oositnya, ya. Mutasinya itu akan bersifat dominan, resesif, dan akan terjadi suatu translokasi juga, ya. Nah, semua itu akan ada teori yang menyatakan doubling dose. Kalau tidak salah waktu kuliah saya yang pertama itu adalah doubling, ada apa definisi daripada konsep dari doubling dose, ya. Coba dilihat, yaitu doubling dose itu adalah dosis yang menggandakan laju mutasi yang sangat spontan, yaitu ada ukurannya, ya kan? Dan semua itu dicantumkan pada ICRP, ya. Nah, itu bisa dibuktikan dari ada dua, ada hewan percobaan, kemudian ada peristiwa daripada bom atom. Kalau pada kalau pada manusia kan tidak mungkin kita coba kan. Nah, kalau pada manusia itu diinikan pada peristiwa bom atom itu, ya. Peristiwa pada bom atom kalau bukti daripada manusia itu. Ya, kalau pada bukti hewan kan bisa kita lakukan dengan tikus, ya. Ya, tikus itu diberikan radiasi, ya, ternyata radiasi dengan dosis berapa, ternyata akan terjadi kenaikan mutasi 7 lokus kan, pada lokus di daerah gennya itu, ya, setelah pemberian dosis pada yang dosis besar pada testis, yaitu percobaan laboratorium, ya. Kalau pada manusia tidak bisa dibuktikan, kita belajar dari peristiwa
bom atom ya, nanti terjadi mutasi dan sebagainya. Dokter Ulinta akan menerangkan ya. Nah, kalau misalnya radiasi diberikan pada daerah gonad pada dosis yang sangat tinggi ya, maka akan terjadi juga pada infertilitasnya naik ya. Itu. Tetapi untuk risiko terjadinya malformasi anak itu tidak naik ya. Misalnya kalau untuk radiografi itu dosisnya kan rendah, tetapi kalau untuk radioterapi itu misalnya radiasi pada daerah apa limfoma Hodgkin kan seluruh kelenjar akan diradiasi kan. Nah, apabila kita meradiasi di daerah bawah, maka gonad itu akan menerima dosis yang melebihi dosis daripada toleransi ya. Kemudian ini saya enggak saya coba ini saya nggak bisa deh. Jadi sudah terjadi kerusakan-kerusakan tadi ya, yang tadi ada gonad pria, gonad pada wanita, ya kan? Ada bukti semuanya. Nah, yang paling penting itu adalah yang paling penting kalau saudara apa namanya? Saudara melakukan fotografi ya, itu harus ada proteksinya harus bagus ya. Mungkin saudara sudah pernah diajari tentang proteksi radiasi. Sudah diajari belum? Dikuliahi proteksi radiasi belum? Halo? Sudah dokter. Ya, apa sih prinsip proteksi radiasi itu apa aja? Apa? Ayo, salah satu. Justifikasi, optimisasi, dan limitasi, dokter. Apa-apa? Justifikasi, optimisasi, dan limitasi, dokter. Oh, limitasi. Tapi prinsipnya yang paling penting apa? Justifikasi, dokter. Justifikasi, alara. Ya, yang paling penting adalah time, distance, dan shielding juga. Jadi gampang kan? Time, kurangi paparan, distance, saudara harus jaga jarak, ya kan? Kemudian shielding, saudara harus pakai apron, ya. Seperti itu. Oh. Coba sebentar ya, Dok. Saya coba tak ganti lift ini komputer ya. Maaf. Nanti kita ini aja ya, mekanisme dasar yang tadi yang saya sudah terangkan tadi ya, pasti akan terjadi kerusakan daripada DNA karena kematian sel akibat radiasi atau kerusakan sel akibat radiasi itu adalah kerusakan daripada DNA, ya kan? Nah, paparan radiasi yang tadi saya bilangkan bahwa akan terjadi kerusakan baik pada tingkat molekuler, seluler maupun jaringan dan organ, ya kan? Nah, itu akan terjadi kerusakan akut, ya kan? Kerusakan akut itu memerlukan dosis tingkat ambang tertentu. Kerusakan genetik atau induksi daripada kanker bisa terjadi, yaitu tadi nanti ada yang dimaksud efek deterministik dan efek stokastik ya. Nah, ini kan efek
deterministik dan efek stokastik ya. Kalau deterministik itu ada thresholdnya, maksudnya threshold ada nilai tertentu ya. Keparahan itu akan naik dengan dosis yang tinggi juga. Contohnya misalnya katarak, fibrosis ya. Dan efek stokastik itu tidak ada thresholdnya ya. Itu adalah suatu kemungkinan ya. Contohnya adalah ini bisa terjadi mutasi genetik. Sebabnya apa? Kadang-kadang kita tidak tahu sebabnya itu apa, ya. Nah, kalau kerusakan yang diturunkan itu ya termasuk efek daripada stokastik, ya. Nah, pada rentang dosis yang rendah itu akan terjadi perubahan tingkat molekuler juga dan seluler yang mana tidak menyebabkan kematian daripada suatu sel ya, tetapi menyebabkan perubahan pada materi genetik sehingga akan terbentuk suatu sel baru ya yang bersifat abnormal. Dan ini akan berpotensi untuk terjadi pembentukan kanker dan atau kerusakan genetik yang mana yang dapat diturunkan ya. Nah, kenapa disebut diturunkan? Kan sel tadi ada dua ya, sel somatik dan sel germ ya. Saya tidak menerangkan lagi kuliah saya yang terdahulu ya. Kalau sel somatik itu rusak di tubuh pasien sendiri. Jadi sel itu rusak pada tubuh pasiennya sendiri ya. Misalnya bisa terjadi kanker pada pasien misalnya. Kalau sel germ itu diturunkan. Ya, misalnya rusak di daerah sperma atau telur, itu bisa diwariskan ke anak, ya. Nah, estimasi risiko radiasi, risiko dosis radiasi itu didasarkan pada perhitungan, ya, pada absorpsi dos. Jadi dosis yang diabsorpsi, semuanya itu tergantung daripada jenis radiasi. Energi yang tertinggal di dalam tubuh dan lokasi tubuh mana yang energinya itu menetap ya. Kalau jenis radiasi yang berbeda itu pengaruh terhadap juga pada jaringan yang berbeda, dosisnya pun berbeda ya, tidak sama. Misalnya kalau dosis daripada sinar X berapa Gray, kemudian kita beri dengan dosis yang sama tapi tidak menggunakan sinar X dengan menggunakan proton atau pimeson atau neutron, itu hasilnya sangat berbeda ya. Kemudian yang kedua adalah energi yang tertinggal dalam tubuh ya. Kalau absorpsinya atau penyerapannya itu lebih banyak, maka efeknya akan lebih tinggi ya. Kemudian kalau lokasi tubuh ya, paparan radiasi pada daerah yang non sensitif tubuh, misalnya pergelangan tangan, itu efeknya akan berbeda dengan apabila radiasi itu terpapar di daerah yang sensitif di tubuh ya, misalnya daerah gonad ya, daerah lensa, itu akan berbeda efeknya ya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa doubling dose ya, doubling dose, yaitu ukuran peningkatan mutasi genetik oleh radiasi ya. Jumlah dosis radiasi yang menggandakan mutasi spontan dalam satu generasi ya. Kemudian ini dihitung sebagai rasio rata-rata tingkat mutasi spontan dan induksi dalam satu gen ya. Pada manusia dari 100 serat tapi tergantung dari dose rate-nya, jenis kelaminnya ya. Ini yang ICRP memberikan perkiraan kemungkinan gangguan herediter untuk pekerja populasi itu 0,6 kali 10 pangkat. Nah, seperti itu ya. Semua itu ada ukurannya. Nah,
Nah, ini adalah organ kritis yang saudara harus perhatikan ya. Yang ini organ testis pria ya, sel sperma aktif membelah terus sehingga ini juga sensitif ya kan. Gonad pun juga sangat sensitif ya. Dosis yang penting ini tadi ya, ICRP pakai konsep doubling dose ya. Dari dosis 1 gray lebih dia sama dengan akan bisa meningkatkan, menggandakan mutasi yang secara spontan ya. Nah, ini tadi proteksi radiasi ya, proteksi radiasi, time, distance, dan shielding. Ini penting juga. Terus kemudian justifikasi, yang mana saudara sudah belajar tentang proteksi radiasi. Kalau time itu kurangi paparan, distance jaga jarak, shielding harus menggunakan suatu apron ya. Jadi mungkin slide sayang itu tidak bisa dibuka. Jadi mungkin ini yang saya akhiri, Dek. Nanti kalau ini kalau mau PowerPoint saya minta Mbak Indah ya nantinya ya. Itu, dan untuk mutasi saya tidak menerangkan secara detail. Nanti untuk selanjutnya, kuliah selanjutnya sama Dr. Ulinta tentang mutasi ya.